Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai regresi linear berganda menggunakan SPSS dengan beberapa metode. Oke. Nah, ini datanya yang akan saya gunakan adalah data yang sama, di mana dengan sumbu Y itu produksi. Di sini produksi ini akan kita duga apakah dipengaruhi oleh beberapa variabel X. Ya, di sini ada diatom, cyano, zooplankton, dan green algae. Nah, variabel apakah yang berpengaruh terhadap produksi? Nah, kita akan menentukan dengan beberapa metode. Jadi, langkah pertama, teman-teman nanti siapkan SPSS yang sudah dibuka. Kita kopikan datanya ya. Nah, kita pindahkan ke SPSS. Setelah itu, setelah masuk, kita klik variabel view, kita ganti namanya. Nah, tadi di sini adalah diatom, kemudian di sini adalah cyanobise, sini adalah zooplankton, ini adalah green algae, variabel yang terakhir ini adalah variabel Y, itu produksinya. Oke, kita kembali ke sini, sudah masuk semua ya. Nah, sudah ada 30 data dengan 4 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, kita akan melakukan analisis regresi, caranya analyze, kemudian regression, pilih yang linear. Nah, kita masukkan produksi ke dependent, kemudian variabel lainnya kita masukkan ke dependent. Nah, metodenya sudah ada enter. Ini. Nah, kita asumsikan bahwa semuanya sudah memenuhi asumsi klasik. Nah, asumsi klasik pun sudah kita uji di video sebelumnya ya. Jadi ini tidak perlu kita uji lagi, jadi langsung kita klik OK. Di sini hasil pertama yaitu mengenai variabel enter atau remove. Jadi yang dimasukkan adalah variabelnya, metodenya enter. Nah, teman-teman yang perlu dicermati di sini adalah hasil-hasilnya ya dengan beberapa metode. Nah, saya coba nanti rangkum di Word. Nah, di sini kita mulai dari enter. Nah, enter itu artinya semua variabel langsung dimasukkan. Itu ya, urut dari variabel semuanya dimasukkan secara langsung, gitu. Tidak diurutkan berdasarkan tertentu. Nah, ini yang terpenting, teman-teman bisa lihat R square-nya. Ya, dengan metode enter itu R square-nya kuadratnya itu 0,604. Nah, dari metode enter ini juga kita dapatkan nilai bahwa copy aja semua. Nah, di sini untuk ANOVA-nya juga teman-teman bisa lihat F signifikan dan signifikan. Di sini memang berpengaruh kan. Nah, berpengaruh antara X dan Y. Jadi X mempengaruhi Y. Nah, dan dengan tabel koefisien ini kita tahu bahwa dari nilai signifikan ini. Nah, ternyata cyanola yang memiliki signifikan di bawah 0,05 dan juga zooplankton. Nah, itu. Dari metode enter ini kita bisa mengetahui bahwa cyano dan zoo berpengaruh terhadap produksi. Nah, kemudian kita coba metode yang lain. Kita kembali ke SPSS, analyze, kemudian regression, linear, pilih metodenya yang pertama adalah forward. Oke, forward. Nah, di sini teman-teman yang perlu dilihat di sini metode yang dienterkan hanya cyano dan zoo. Jadi gini, ada dua model. Jadi metode yang digunakan forward, di mana kriterianya probability of F to enter itu kurang dari 0,05. Jadi di SPSS ini udah melakukan pengujian dengan F-nya. Ternyata
F-nya itu dilihat signifikannya apakah kurang dari 0,5 atau lebih dari 0,5. Nah, ternyata setelah dilihat kan variabel yang pertama adalah diatom. Oke, diatom itu ternyata dia lebih dari 0,05. Jadi tidak dimasukkan. Yang di enter hanya cyano. Nah, setelah cyano di enter, kemudian apalagi nih yang bisa di enter dimasukkan ya. Nah, variabel ketiga tadi adalah zone. Jadi zone-nya itu berhasil dimasukkan karena dia memenuhi kriteria di mana probability-nya kurang dari 0,05. Jadi nanti ada dua model. Kalau model pertama itu adalah X-nya hanya cyano, kalau model kedua itu X-nya adalah cyano dan zo. Ya. Nah, di sini kalau dilihat model summary-nya, jadi sesuai tadi ya, saya sampaikan bahwa modelnya ada dua. Kan ini adalah oke. Nah, dari model forward ini dapat diambil R kuadratnya yang dipakai mana? Apakah model pertama atau model kedua? Yang jelas adalah model kedua. Karena model kedua inilah merupakan hasil akhir dari metode forward ini. Yang dipakai adalah 0,517. Nah, kemudian ANOVA yang dipakai juga nanti adalah model yang nomor 2. Ya, dan koefisiennya nanti yang dipilih adalah nanti kalau misalkan dimasukkan ke dalam persamaan untuk enter itu kan kita Y sama dengan teman-teman. Oke, ini ya dari koefisien ini Y sama dengan 6318,175 ditambah, nah ini yang tadi saya sampaikan di video sebelumnya itu 861 negatif cyano minus 0,402 X2 ditambah 1,899 X3 kurang 0,320 X4. Ini untuk metode enter. Nah, untuk metode forward di sini hanya ada dua variabel yang berpengaruh. Ya. Jadi langsung kita masukkannya menjadi Y sama dengan 6453,235 tambah dengan berarti oke siapanya negatif minus 0,511 yang itu adalah X2 karena yang satu adalah diatom ya ditambah 1,793 X berapa? Zo X3 dengan nilai R kuadratnya sebesar ini untuk enter. Semakin banyak variabel itu cenderung R kuadrat akan semakin tinggi. Gitu ya. Nah, coba kita lihat dengan metode yang lain. Nah, kita masuk ke metode selanjutnya. Yang ketiga. Oke. Di sini ada namanya metode backward. Jadi dari kebalikan dari forward. Nah, jadi pada metode backward ini perbedaannya dilihat teman-teman di sini. Nah, penjelasan dari metodenya ada di tabel pertama di mana model secara keseluruhan variabelnya dimasukkan.
Nah, di sini variabel di enter. Nah, kemudian kita cari apa saja yang harus dikeluarkan dari model. Nah, kalau tadi kan untuk forward itu dilihat dulu nih, apa dulu yang dimasukkan, dilihat dari F-nya. Nah, kalau di sini di forward ini di remove, jadi ada yang dihilangkan. Oke, kriterianya itu probability yang di remove itu lebih besar dari 0,1. Jadi ini di remove, atomnya juga di remove. Nah, kenapa GA dulu yang di remove? Karena GA itu probability F-nya itu lebih tinggi dari di atom. Jadi akan di remove dulu. Oke, dicoba dulu. Ternyata setelah dihilangkan satu, ternyata masih ada lagi di atom yang signifikannya lebih besar daripada 0,1. Nah, ini modelnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Di mana model pertama metodenya enter, di mana semuanya sudah masuk. Kemudian model kedua, green algae-nya sudah dikeluarkan. Dan model ketiga, di atomnya juga dikeluarkan. Jadi untuk model 1 itu ada 4 variabel, model 2 ada 3 variabel, dan model 4 ada 2 variabel. Model 3 ada 2 variabel saja karena GA dan di atom sudah dihilangkan. Nah, mana yang dipakai? Yang adalah model yang terakhir. Nah, dia ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat, semakin berkurangnya variabel, maka berkurang pula R-square-nya. Jadi kan R-square itu koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi itu berarti seberapa besar X mampu menjelaskan Y. Jadi produksi ini dapat dijelaskan oleh X sebesar 0,6 jika ada 4 variabel. Namun jika hanya 3 variabel 56. Jika 2 variabel hanya 51%. Jadi semakin banyak variabel pasti semakin lebih mampu menjelaskan. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ANOVA-nya juga kita pakai yang terakhir nantinya. Karena kalau semakin kecil, semakin sedikit variabel, maka nanti F signifikannya akan lebih tinggi. Gitu ya, F-nya itu akan lebih tinggi, F hitungnya, maka nanti signifikannya akan semakin kecil. Gitu. Nah, coba saya berikan dulu untuk koefisiennya ini. Jadi ada 3 model ya. Nah, oke, kita pakai yang terakhir juga pasti sama. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, ini saya kopikan dari forward. Dari forward itu apakah berbeda? Kopikan. Nah, kita yang pakai yang terakhir ini. Sama ya modelnya ya. R kuadratnya juga sama tadi. Ini 0,517. Nah, jadi teman-teman itu mau pakai yang mana? Bebas kalau menurut saya. Tapi kalau menggunakan enter, pasti kan semua variabel itu masuk. Nah, tapi kalau misalkan forward, backward, itu kita bisa mengetahui, oh ternyata mana dulu nih yang tidak berpengaruh. Apalagi yang forward ini. Oh ternyata GA itu yang paling tidak berpengaruh. Oke, keluarkan dulu. Oh, ternyata setelah dianalisis lagi, di atom yang paling tidak berpengaruh, keluarkan lagi. Ya. Oke, yang keempat kita akan coba menggunakan metode stepwise, berarti langkah jam. Oke, nah ini dia. Kalau stepwise ini mirip dengan backward juga sebenarnya, dan gabungan juga dengan forward. Jadi ada yang di enter, di sini stepwise itu berarti kan yang bijak, langkah bijaknya seperti apa. Cyano dulu kita masukkan kriterianya karena probability-nya kurang dari 0,5 kita akan dimasukkan. Kalau lebih besar dari 0,1 dia akan dikeluarkan. Cyano dimasukkan. Oke, di model kedua cyano sudah ada ditambah dengan zo. Nah, kenapa di keterangan stepwise itu kalau lebih dari 0,1 itu bisa dikeluarkan? Nah, kadang-kadang ada variabel baru yang muncul itu bisa mempengaruhi variabel yang lain. Jadi ternyata misalkan ada cyano, kemudian dimasukkan di atom, kemudian dimasukkan zo. Ternyata dengan kehadiran zo itu di atomnya jadi memiliki probability yang lebih tinggi. Otomatis di atomnya akan di remove.
Tuh, kalau di sini kan yang di remove nggak ada. Ya, kita juga pakai model yang terakhir, model kedua. Nah, teman-teman juga bisa lihat R-square-nya pasti akan sama, 0,5. Nah, kalau teman-teman hanya memasukkan cyano, R-square-nya hanya 0,3. Jadi hanya 30% cyano dapat menjelaskan produksi. Tapi kalau bersama-sama dengan zooplankton itu 50%. Ya. Nah, koefisiennya juga ya, di sini pasti akan sama. Koefisiennya juga sama ya. Kalau saya tuliskan persamaannya juga pasti akan sama dan R-square akan sama. Yang berbeda hanya pada metode enter. Nah, enter semuanya dimasukkan. Kalau untuk metode forward, backward, dan stepwise itu hanya yang berpengaruh saja yang dimasukkan. Nah, beberapa penelitian seperti aspek sosial, waktu itu teman saya meneliti mengenai suatu wisata. Jadi wisata itu ingin menghitung jasa ekosistem gitu. Nah, ada 10 variabel. Nah, dari 10 variabel itu ternyata hanya 2 yang berpengaruh seperti itu. Menggunakan stepwise juga. Kalau menggunakan enter, pasti semuanya masuk. Stepwise, forward, ataupun backward. Itu teman-teman, silakan nanti mencoba. Terima kasih.